Selamat pagi Pak Kepala. Pagi, Bu Pengawas hebat. Ya. Jadi sesuai dengan telepon kemarin Pak Kepala, saya datang karena katanya ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Ya, saya datang memenuhi telepon kemarin. Kira-kira apa yang ingin Bapak diskusikan? Baik, terima kasih atas respon cepatnya dari Ibu Pengawas. Tentu kami sebagai kepala sekolah, pelayan di sekolah ini banyak hal yang dihadapi, baik dari sisi SDM-nya maupun dari sisi Satgasnya. Jadi permasalahan kami ini adalah dari sisi SDM-nya. Makanya saya butuh nasihat, wejangan, masukan dari Ibu Pengawas. Bagaimana solusi buat sekolah ini, buat kami pribadi dalam melayani warga di sekolah ini. Adapun yang jadi masalah kami di sekolah ini adalah setelah kami melihat rapor pendidikan SMA Negeri 1 Kota Bima tahun 2023, alhamdulillah memang literasi dan numerasinya sudah naik. Ya, semuanya biru hijau semua. Konsep menganalisis ataupun memberikan layanan berdasarkan rapor itu, maka kami melihat rapor yang rendah, walaupun semuanya hijau. Ternyata di SMA 1 ini yang masih rendah di bawah 80 sedikit itu mengenai karakter dan keamanan lingkungan sekolah. Baik. Itu yang jadi masalah dari rapor pendidikan, dan coba kami meningkatkan nilai rapor itu dengan aksi-aksi nyata. Nah, sebelum kami mengambil sikap aksi nyata ini, mohon masukannya. Baik, Pak Kepala, ini karena kita hari ini akan melakukan, saya dan Pak Kepala akan melakukan coaching. Saya ingin tahu sebenarnya tujuan Pak Kepala untuk coaching hari ini dengan saya itu apa? Yang jelas sesuai dengan saya sampaikan tadi, saya ingin berbasis data tadi, berbasis rapor. Maka tujuan utama saya untuk ketemu Bu Pengawas ini adalah bagaimana masukan, saran, usulnya, pencerahan buat saya sebelum saya melakukan aksi nyata meningkatkan nilai rapor saya terkait dengan keamanan lingkungan sekolah dan karakter ini. Apa kira-kira masukan dari Bu Pengawas? Sebelum kita lebih jauh, itu saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana situasinya. Oke, ya ini tambah menarik ini. Nah, berarti kita harus bicara belak-belakan kalau gitu. Iya. Terkait dengan karakter, ya karakter ini pandangan saya karakter siswa, karakter guru. Nah, maka walaupun ini dari hasil rapor, tapi faktanya juga nyata di lapangan. Apa karakter ini? Contoh saya ambil saja di anak sekolah ya. Anak sekolah sekarang ya sudah, bukan tidak ada ya, sudah kurang menyampaikan salam, ya menyapa gurunya. Bahkan ya ada yang pura-pura melihat, pura-pura nggak dengar kalau dipanggil. Tuh. Kemudian yang kedua, dari sisi karakter di dalam kelas. Di dalam kelas perlu dipertegas kesepakatan kelas itu ya, bahwa bagaimana etika, ya akhlak kita saat memulai pembelajaran, menerima pembelajaran sampai saat penutupan pelajaran. Yang terjadi terkadang anak-anak kita ada yang main HP, ya, ada yang pakai headset yang tidak dilihat juga itu ya. Nah, ini yang salah satu pandangan kami yang fakta di lapangan, real di lapangan yang terjadi, walaupun muncul di rapor pendidikan. Nah, begitupun juga dari sisi Bapak dan Ibu guru, karakter yang ingin saya perkuat di Bapak dan Ibu guru ya, faktanya ini adalah fighting spirit ya. Fighting spiritnya motivasi untuk melayani anak bangsa ini dengan sepenuh hati. Pertanyaan saya menggelitik sekarang, adakah Bapak dan Ibu guru sebelum datang ke sekolah berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya bawakan hari ini diterima dengan baik oleh anak-anak saya, dan mereka jadi anak-anak yang pintar dan cerdas, dan saya menganggap diri saya itu sebagai pemenang.
Itu mimpi dari rumah. Ya. Yang kedua, adakah Bapak dan Ibu guru itu betul-betul berempati terhadap ya masalah-masalah di luar konteks akademik anak-anak yang non akademiknya. Ini kan termasuk karakter ya, karakter sebagai manusia yang peduli perlu. Kemudian adakah juga Bapak dan Ibu guru ya memaknai kehadiran anak-anak di sekolah itu dengan berbagai macam latar belakang. Untuk diketahui oleh Bu Pengawas, input kami ini banyak dari zona, ada yang meninggal ke bawah, bahkan banyak. Kalau saya petakan 60% ke bawah, 60% itu ya ada yang meninggal ke bawah. Nah, di situ latar belakangnya ada yang broken, pisah, cara hidup, cara mati orang tuanya, tentu akan berefek pada anaknya. Efek apa selanjutnya? Mereka jarang makan, jarang datang sekolah, macam-macam lah terkait dengan karakter anak. Adakah kepedulian mereka terhadap masalah-masalah ini? Ya, sehingga mereka anak-anak ini dianggap sebagai anak kandung sendiri, begitu empat. Itu baru sedikit yang saya sampaikan. Baik. Apa yang ingin Bapak capai dari semua yang Bapak alami di sekolah ini? Ya, normatif. Kalau kita bicara rapor, ya kita mau naik rapor kan? Ya khusus 2 masalah tadi. Maka saya ingin naikkan nilai rapor. Tapi jangan hanya gaya-gayaan di rapor. Di lapangan pun, di faktanya, realnya di lapangan juga harus sesuai dengan nilai rapor. Faktanya anak-anak, guru-guru saya berkarakter, siswa juga saya berkarakter, baru connect. Ya, baik. Jadi tujuannya Bapak sekarang untuk menaikkan nilai rapor, terutama karakter. Iya. Nah, sekarang kira-kira apa kekuatan yang ada di sekolah Bapak ini untuk menaikkan nilai rapor itu? Baik, kekuatan saya, ya boleh dikatakan potensi ya. Iya, potensi di sekolah. Sekolah ya, bukan pribadi saya ya. Sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Pertama, SMA 1 sudah punya nama besar, bukan lokal, regional, nasional, mendunia. Nah, itu kekuatan dasar itu. Yang kedua, bahwa di sekolah ini sudah ada ekstra yang terkait dengan akhlak keagamaan. Ya, mungkin lewat pintu itu bisa. Yang ketiga, potensi yang kami miliki adalah Bapak dan Ibu guru. Ya, ada guru-guru yang senior yang boleh saya katakan bisa jadikan suri dan teladan buat guru-guru kami yang muda-muda yang masih darahnya panas itu. Ya. Kemudian potensi kami miliki adalah ya ada 30% siswa yang berkarakter di sini. Kan sisanya itu kan masih perlu kita, bukan tidak berkarakter, ada karakter, cuma kita meningkatkan. Nah, anak-anak ini dari latar belakang mana? Latar belakang dari MTS, dari sekolah-sekolah agama, dari pesantren. Mereka sudah kuasai hafal Al-Quran, tilawahnya dan sebagainya. Saya berharap ini potensi untuk masuk ke ranah yang saya sebutkan tadi, bisa anak-anak berkarakter. Itu. Jadi apa hambatan atau tantangan kira-kira yang dihadapi? Ya, hambatan yang pertama, ya hambatan ini latar belakang peserta didik. Sistem zona ini latar belakang tadi adalah anak-anak kita kan latar belakang ada menengah ke bawah, ada yang broken tadi, bisa hidup, bisa cerai. Angka rentan putus sekolahnya cukup mengganggu. Itu. Nah, hambatan. Yang kedua hambatannya adalah sisi lain. Guru-guru kami ini dari sisi akademik luar biasa penguasaannya, kompetensi keilmuannya, literasi dan numerasi dari sisi digital mereka menguasai semua. Tapi hambatannya adalah masalah kolaborasi. Ya, kekompakan. Ya, karena yang namanya kalau ada masalah kan dibutuhkan kolaborasi dan kekompakan dalam menangani suatu masalah. Ini yang perlu diperkuat. Ya, itu jadi hambatan.
Nah, Oke, baik. Jadi apa rencana Bapak setelah tahu kekuatan, hambatan, apa rencana Bapak untuk meningkatkan nilai rapor tadi? ya, lagi-lagi nilai rapor tadi dengan kontes ya karakter dan keamanan lingkungan sekolah ya. Maka aksi saya yang dalam rangka menghadapi itu, pertama ya saya melaksanakan semacam sosialisasi dan penguatan, dalam hal ini IHT ya, Baik. ya merefresh kembali apa sih karakter untuk siswa itu, apa sih karakter untuk bapak dan ibu guru itu. Kemudian saya juga kan memperkuat dulu, mengingatkan dulu ya, gimana lingkungan sekolah itu bisa aman. Ya, karena memang fakta kan kadang lingkungan sekolah ini kadang karena latar belakang tadi anak-anak kadang muncul bulian. Bully tidak bisa dinihilkan, hanya dikurangi. Nah, pola mengurangi ini. Nah, jadi itu yang coba saya lakukan. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan orang tua. Karena visi pendidikan kami ini adalah pusat pendidikan ini ya tidak hanya dengan pemerintah, kami pun juga harus kolaborasi dengan orang tua. Nah, apa yang kami harapkan dari orang tua? Dukungan mengawal anaknya ini, ya memantau anak ini, ya melihat anak ini sampai nggak di sekolah. Nah, itu langkah pertama. Sudah kami duduk bersama dengan stakeholder. Langkah yang kedua adalah kami melakukan semacam apa ya, IHT atau workshop ya. Pertama, bagaimana modul ajar itu kita betul-betul perkuat. Bukan tidak ada ya modul ajar yang ada sekarang, ada, tapi mendisiplinkan kembali guru itu supaya betul-betul melaksanakan modul ajar sesuai dengan real yang ada di modul ajar itu, tapi inserkan dengan karakter tadi. Ya, begitu guru itu ya bersama guru senior, bersama dengan pimpinan, bagaimana mereka itu ditanamkan empati ya terhadap anak-anak kita ini, bahwa anak-anak kita ini perlu dilayani dengan hati, keikhlasan, sehingga nanti ya kita betul-betul melaksanakan kegiatannya enjoy. Jadi mereka betul-betul berkarakter ya, memahami tugasnya itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan itu kira-kira apa yang akan dipersiapkan oleh pihak sekolah, oleh pihak Bapak sebagai kepala sekolah? Saya sebagai kepala sekolah, pertama menyiapkan ruang dan waktu buat mereka untuk berkreasi. Ya, memberikan keleluasaan mereka untuk berkreasi. Bagaimana, misal guru nih, ya apapun kebutuhan mereka dalam menunjang ya masalah karakter, mengurangi masalah meningkatkan nilai karakter, kemudian menunjang keamanan lingkungan sekolah, saya akan siapkan baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi penganggaran. Siswa itu dibikinkan semacam organisasi, kegiatan yang bisa diberikan kepada mereka. Contoh, ya saya akan buka kegiatan-kegiatan tahfiz, tilawah, kemudian baca tulis Al-Quran, ya, karena untuk diketahui masih ada siswa-siswi kami yang buta aksara Al-Quran. Nah, kira-kira kapan kegiatan itu akan Bapak lakukan? Ya. Dan siapa yang akan Bapak libatkan dalam pelaksanaan kegiatan? Baik, karena ini tahun ajaran baru, ya, dan rapor pendidikan ini kami tahu ya sebelum tahun ajaran baru, dan kami sudah analisa dengan konsep identifikasi Rikan dan IRB itu, maka kami sudah tahu nih masalahnya, udah tahu nih apa yang kami lakukan, tinggal kami laksanakan. Nah, maka kami secara jadwal merencanakan kegiatan ini ya sekitar bulan 9 akhir atau bulan Oktober awal. Nah, dan kami akan menghitung ya bagaimana kebutuhan penganggarannya, kehadiran Bapak dan Ibu guru. Begitupun juga siswa. Siswa ini secara parsial kami melayani tadi.
ya bisa saja per kelas, bisa saja lewat balik kelas, ya kita akan tapi sebelumnya kami lakukan dulu dengan Bapak Ibu guru. Ya. Ya, akhir bulan 9 atau awal bulan Oktober nanti. Berarti yang dilibatkan? Nah, yang kami libatkan, kalau dari sistematis birokrasi kita, tentu kami akan kolonial dengan KCD. Ya. Ya, kemudian pengawas pembina. Ya. Bahkan kami lebih enak karena Kota Bima ini hanya sedikit SMA-nya dan kolaborasinya, maka kami akan mengundang semua SMA pengawas. Ya, kenapa kami harus undang? Biar ada kolaborasi, ada saling banding, saling berikan masukan. Mungkin yang kami laksanakan itu ada kekurangan, maka beliau-beliau akan berikan masukan dan pencerahan. Kemudian wali kelas, ada orang tua juga kami libatkan. Kenapa kami libatkan orang tua? Karena bicara karakter, bicara keamanan lingkungan itu, anak sekolah hanya 7-8 jam di sekolah. Sisa dari 24 jam itu, 16 jam itu ada di rumah. Maka orang tua inilah yang perlu kami libatkan. Dalam hal ini juga kami akan libatkan juga komite, merupakan representasi dari orang tua tadi. Itu. Oke, dari awal pertemuan kita ini Pak Kepala sampai sekarang, apa yang bisa Pak Kepala simpulkan dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang? Kesimpulan saya secara filosofi bahwa hidup ini selalu ada masalah. Ya. Nah, tapi masalah ini kita tidak boleh fokus sama masalahnya, fokus sama solusi. Nah, bicara dalam dunia pendidikan, ya tolok ukur indikator menilai masalahnya suatu sekolah adalah dari rapor pendidikan. Setelah kita identifikasi dan melihat menganalisis rapor itu, kami menemukan masalah tadi, 2 masalah tadi. Nah, itu bukan masalahnya yang kami fokuskan, tapi yang kami fokus adalah solusi supaya masalah 2 karakter dan keamanan lingkungan sekolah itu bisa tuntas. Maka kami ambil solusi. Solusinya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang karakter tadi. Seperti yang saya sebut tadi, kegiatan tahfiz, tilawah, ekstra yang lain yang mendukung karakter siswa. Begitupun Bapak Ibu guru. Ya, penguatan dari sisi semangatnya berempati terhadap anak, meningkatkan kompetensi keilmuannya secara pedagogis, menyusun modul ajar. Bagaimana mereka menyusun modul ajar itu bisa memperkuat isinya itu ada nilai-nilai karakter dan mereka bisa menerapkan dalam kelas itu dengan konsep pembelajaran yang baik, entah itu dengan diskusi, ada diferensiasi pembelajaran dan sebagainya. Itu. Baik. Ini untuk sesi coaching kita sudah selesai, Pak Kepala. Oke, sudah selesai ya. Saya akan menunggu undangan dari Pak Kepala nanti pada saat kegiatannya. Oke. Jadi katanya awal semester. Iya. Jadi saya tunggu tindakan real nyata dari Pak Kepala. Rasa bangga dan terima kasih saya dengan kehadiran Bu Pengawas ini. Ya, ini merupakan bagian dari empati tadi. Bahwa Bu Pengawas sangat merasakan berempati dengan keadaan sekolah ini. Ini bagian dari kerjasama. Ya, insya Allah saya akan melaksanakan sesuai dengan schedule yang ada dan dengan senang hati, merasa bangga juga jika Bu Pengawas bisa bersama, duduk bersama, berkolaborasi bersama, diskusi bersama di sini, ya ikut memikirkan bagaimana kegiatan kami ini dalam rangka menuntaskan 2 masalah tadi. Ya, pokoknya kami SMA 1 tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan sendiri. Perlu dengan konsep karakter tadi, ya kolaborasi, critical thinking dan sebagainya itu, ya kolaborasi yang utama. Tidak bisa kita selesaikan. Baik, Pak Kepala, terima kasih. Saya tunggu undangannya dan Ya. saya pamit. Kita ketemu insya Allah bulan depan, Pak Kepala. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya.